Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kalian, syukur alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara semesta alam. Tentunya kita patut bersyukur atas keadaan yang kita alami saat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saudara sekalian, selamat datang di channel Yuanda BKR Channel. Kali ini kita mencoba untuk saling mengingatkan kita terhadap satu soal yang berkaitan dengan masalah kelompok-kelompok di dalam Islam atau macam-macam atau aliran-aliran di dalam Islam. Saudara, sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia atau di dunia Islam, pertama kita coba untuk memotret dunia Islam. Mungkin umumnya kita juga sudah mengetahui bahwa Islam di dalam perkembangannya setelah wafatnya Rasulullah, kemudian para sahabat Nabi yang empat sampai kepada Ali bin Abi Thalib, dalam konteks sejarahnya ternyata umat Islam itu terpecah di dalam dua macam besar yang kita kenal dengan Ahlus Sunnah. Yang pertama kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang kedua adalah Syiah atau kelompok Syiah, yang di dalam sejarah sebetulnya itu terkait dengan perpecahan itu berawal dari soal politik, soal kekhalifahan, kepemimpinan. Dan tentu teman-teman sekalian banyak juga sudah mengetahui hal ini, terutama bagi kita yang berkesempatan melakukan studi-studi tentang sejarah Islam atau Islam secara umum, yang berkesempatan misalnya kita kuliah atau secara otodidak melakukan membaca kitab-kitab atau buku-buku sejarah tentang perkembangan Islam ataupun teologi Islam. Dalam perkembangan juga kemudian setelah dua pecahan besar Islam, sebagaimana juga yang terjadi di agama yang lain, misalnya di agama Kristen itu ada pecahan besar yaitu Katolik dan Protestan. Kalau kita di Islam boleh dikata Islam Ahlus Sunnah dan kelompok Ahlus Sunnah yang menamakan diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Syiah. Kalau kita bermula seperti yang saya katakan, perpecahan itu bermula dari soal kepemimpinan politik. Kalau di agama Kristen kita tidak ingin membahasnya, walaupun sepintas kita mengatakan perpecahan itu lebih pada soal doktrin mereka, perbedaan pada doktrin masing-masing, pemahaman terhadap doktrin atau ajaran agama Kristen. Di dalam perkembangan juga kemudian kita kenal dengan ada Ahmadiyah yang lahir di India, yang di Ahmadiyah itu sendiri juga kemudian ada pandangan pemikiran yang berbeda yang juga melahirkan Ahmadiyah Qadian dan Ahmadiyah Lahore. Masuk ke Indonesia, soal-soal ini kadang-kadang timbul tenggelam, yang kemudian menimbulkan reaksi yang keras terhadap kelompok-kelompok yang minoritas, misalnya kelompok Syiah, kemudian Ahmadiyah yang terutama di Pulau Jawa dan khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah Nah, beberapa waktu yang lalu juga begitu, ada kelompok-kelompok terutama di kita yang mengklaim diri sebagai kelompok mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mengklaim diri sebagai Islam yang sesungguhnya itu kita yang mengklaim diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang kita kenal di Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang paling keras mengklaim diri dia mohon maaf, dia saudara kita dari Nahdlatul Ulama. Seakan-akan Syiah itu bukan Islam atau Ahmadiyah itu bukan Islam. Ini keliru, jauh dari kekeliruan.
di Syiah itu hanya soal politik, perbedaan pandangan yang tajam itu pada soal imamah atau kepemimpinan. Itu tafsir saja. Tetapi mereka dalam soal prinsip-prinsip atau pokok-pokok ajaran sama dengan kita, misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, puasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan haji ke Makkah. Demikian juga Ahmadiyah Qadian atau kelompok-kelompok Islam kecil yang lain. Nah, itu memang di dalam Syiah maupun di Ahlus Sunnah juga banyak juga aliran pemikiran, tapi itu lebih pada aliran pemikiran. Di Syiah juga ada juga kelompok-kelompok yang lain yang dianggap juga sesat, sudah keterlaluan lebih ini ya. Tetapi pada hakikatnya tetap mengakui kenabian Rasulullah Muhammad SAW dan menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang tunggal, yang esa, Al-Quran sebagai satu-satunya Al-Quran. Jadi tidak ada perbedaan Al-Quran yang di Sunnah, di Syiah maupun Al-Quran yang di di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga Al-Quran yang di Ahmadiyah. Di Indonesia kadang-kadang reaksi itu lebih bersifat sosiologis politik, bukan pada konteks ini. Dan kita tidak boleh terlalu picik mengatakan bahwa mereka itu bukan Muslim, bukan Islam. Ini yang sebetulnya kita prihatin ya. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok Muhammadiyah yang lebih rasional atau kelompok-kelompok Muhammadiyah ya, karena di Indonesia ini 2 organisasi Islam besar itu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kemudian ada kelompok-kelompok organisasi Islam yang lain yang lebih pada mereka konsentrasi pada penyelenggaraan pendidikan gitu ya. Di Nahdlatul Ulama juga begitu, pesantren-pesantren. Di Muhammadiyah lebih modern ya Pak, selain ada lebih menyesuaikan dengan terhadap kondisi-kondisi di Indonesia. Misalnya mereka lebih modern dalam mengelola aset-aset mereka untuk membangun, ikut serta berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Tetapi dalam konteks akidah, kepercayaan, iman sama, yaitu pada pokok-pokok dasar-dasar Islam, dasar-dasar iman, pokok-pokok Islam yang keimanan yang sudah diajarkan sejak Rasulullah SAW yang kemudian dirumuskan oleh para ulama kemudian hari. Nah, jadi kalau orang masih menyatakan bahwa percaya kepada mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian pergi haji, percaya pada ini, dia Muslim. Dan itu tidak ada problem di dalam Syiah, di Ahmadiyah pun tidak ada masalah. Di Ahmadiyah mungkin perlu ditegaskan bahwa di Ahmadiyah itu bukan berarti mengatakan bahwa masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak begitu. Mereka memang ada kelompok yang agak sedikit ini mengatakan bahwa pintu kenabian itu belum tertutup, walaupun Nabi yang pintu kenabian itu belum tertutup, walaupun orang yang datang yang seakan-akan mencapai makam kenabian itu tidak lagi membawa agama baru atau syariat baru sebagaimana Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mereka juga berpandangan bahwa pembawa syariat itu sudah tertutup dan terakhir di kenabian Nabi Muhammad. Dan mereka mengakui kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Rasulullah, membawa Islam, mengakui Al-Quran dan berpegang pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW juga, walaupun baik Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun yang lain-lain kadang-kadang dalam soal periwayatan teks hadis itu berbeda karena sumbernya ya, karena soal metodologi seleksinya saja, bahwa ada yang mengatakan ini, kalau di kita kan terkenal Bukhari Muslim, ada juga At-Tirmidzi dan lain sebagainya yang ada kitab-kitab sahihnya. Tetapi di Syiah juga sama, mereka juga masih juga merujuk kepada kitab-kitab ini, walaupun mereka agak ketat. Ya, ada dalam hal agak hadis-hadis tertentu mereka mungkin lebih selektif terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan ini. Demikian juga di ulama-ulama di kalangan Ahlus Sunnah juga mengakui hadis-hadis tertentu yang diriwayatkan oleh di kalangan ulama-ulama Syiah. Jadi sebetulnya kita fenomena di Indonesia yang kemudian
kadang-kadang dilakukan tindakan-tindakan kelompok masyarakat tertentu untuk merusak masjid Ahmadiyah, merusak masjid Syiah, itu bahkan mengatakan Syiah bukan agama, bukan bagian dari Islam, Ahmadiyah bukan bagian dari Islam, itu sangat keliru. Karena itu Anda mesti, kita ini dan mereka-mereka harus selalu belajar kepada para ulama-ulama yang otoritatif, dan tidak memihak gitu ya, tidak menggunakan, tidak berpandangan untuk mengeksploitasi itu dari sisi politik, tetapi belajar pada ulama-ulama yang netral dan jujur, dan sekaligus juga kita sebagai orang-orang yang bisa memperdalam pengetahuan melalui buku-buku, ya kita pelajari buku-buku, kitab-kitab yang sehingga kita tahu duduk masalah yang sesungguhnya. Sehingga itu kita tidak bisa menimpahkan suatu kejahatan kita atau kemarahan kita terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dalam hal-hal yang bersifat cabang saja, bukan hal-hal cabang dalam beragama, atau misalnya perbedaan pendapat terhadap suatu masalah hukum, tetapi kita sama-sama tetap pada prinsip-prinsip dalam Islam. Nah, prinsip dalam Islam itu kan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, salat, puasa, mengeluarkan zakat, haji. Nah, itu kan prinsip pokok di dalam ajaran Islam. Kemudian di dalam keimanan, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada para malaikat, percaya kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi-nabi dan rasul, para nabi dan rasul dari Allah, pada hari akhirat setelah kehidupan dunia ini, dan takdir baik dan buruk. Jadi bahkan kalau memang ada juga yang mengatakan bahwa takdir baik dan buruk itu tidak masuk dalam itu, dan mengatakan bahwa tegaknya keadilan di akhirat kelak, itu juga sah-sah saja, tidak ada masalah. Nah, itu apalagi kalau ada perbedaan tafsir terhadap suatu hukum dalam Al-Quran maupun Sunnah, itu kan hal yang wajar. Bahkan di dalam hadis yang sering kita dengar yang terkenal itu mengatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, itu kata Rasulullah SAW. Karena itu kita prihatin ya dengan kebodohan kita. Mohon maaf ya, kebodohan kita di kalangan masyarakat kita tertentu yang kemudian atau ini lebih bersifat politik dari kelompok-kelompok yang tidak senang terhadap misalnya Syiah, kemudian Ahmadiyah, dan mungkin yang lain, yang mungkin terakhir katakan FPI, ya, itu kan organisasi saja. Kemudian yang lain itu yang mengatakan akan mendirikan faham atau anti Pancasila, mendirikan kekhalifaan. Ini lebih bersifat fitnah lah, dan ini bersifat politik yang kemudian mereka itu dibubarkan gitu. Ini nggak benar sebetulnya, dan kita berharap pemerintah itu lebih selektif dan itu jangan mencerminkan kebencian terhadap kelompok-kelompok Islam tertentu, padahal tidak seperti itu. Bagi kita umat Islam di Indonesia ini tidak ada lagi berpikir bahwa akan mendirikan negara Islam atau mengganti Pancasila sebagai ideologi negara. Ini final. Kalaupun ada yang mau angkat-angkat itu, pasti itu fitnah, udah benar itu, sudah tidak benar. Nah, karena itu bahkan kita mengklaim bahwa Pancasila itu sebagai produk umat Islam. Tidak ada pasal-pasal di dalam Pancasila itu, sila-sila di dalam Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Justru itulah ruhnya Islam, Tuhan yang Maha Esa, ya, persatuan, ya, persatuan Indonesia atau persatuan itu kan sangat diteguhkan untuk menjaga jalinan kesatuan kemanusiaan bersatu sebagai bangsa, mempersatukan manusia yang bercerai-berai, itu kan ajaran Islam. Kemudian kemanusiaan yang adil adalah menyayangi kepada sesama, berlembut-lembut, berperilaku baik terhadap sesama, berhubungan baik kepada sesama. Itu banyak dianjurkan dalam Al-Quran, hadis, dan itu dipraktekkan oleh Rasul maupun para sahabat-sahabat, bahkan para ulama-ulama yang menjadi contoh, mencontohkannya. Kemudian
kewajiban untuk bermusyawarah. Kata-kata musyawarah sendiri itu kata-kata Al-Quran, kata-kata yang lahir dari rahim Al-Quran, apalagi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya dari mana kita mengatakan bahwa ada kelompok Islam atau ada orang Islam yang mau menolak Pancasila? Ini fitnah, dan ini biasanya digaungkan para baser-baser yang memang betul-betul ini tidak tahu mereka tidak punya pengetahuan dan dipelihara oleh siapa gitu ininya. Karena itu kita berharap pemerintahan Jokowi tidak lagi menstigma kalau orang-orang Islam atau kelompok-kelompok Islam tertentu yang seakan-akan mereka mau mendirikan negara Islam atau apa, itu tidak benar. Sudah sangat tidak benar. Saya juga termasuk secara pribadi tidak sependapat dengan beberapa orang yang melakukan dakwah dengan memaki-maki orang lain gitu. Ya sekarang ini termasuk, mohon maaf Pak Habib Rizik, saya kira ada banyak metode yang sangat lembut di dalam berdakwah gitu ya. Misalnya ayat Al-Quran yang paling populer yang sering saya tidak yakin Pak Habib Rizik tidak mengetahui ayat ini gitu loh. Misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Itu kan prinsip dasar kita berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyebarkan kebenaran, metode dasar itu yang Al-Quran ajarkan, belum lagi Rasulullah ajarkan. Tetapi kalau kalian menyampaikan dengan cara yang kasar ditambah dan kemudian memaki-maki orang lain di depan umum, itu saya secara pribadi sebagai seorang muslim yang juga mengikuti perkembangan para tokoh berdakwah, kemudian kita juga membaca, berkumpul dengan teman-temannya, kita tidak sependapat dengan cara-cara seperti itu. Apapun kita tidak berpendapat dengan kelompok orang atau misalnya pemerintah, tetapi kita mestinya melakukan dengan cara-cara yang bijaksana, menyampaikan dengan tutur kata yang membuat menyentuh hati mereka bahwa sesungguhnya kita ini orang baik, kita ini ulama misalnya, bapak-bapak itu ulama yang mengetahui banyak pengetahuan, terutama kebijaksanaan, sehingga lahir kebijaksanaan dalam tutur kata maupun dalam perilaku. Nah, itu yang kemudian kalau setelah dilakukan itu masih timbul juga situasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah misalnya atau kelompok-kelompok politik yang mau menzalimi, itu baru kita harus melakukan perlawanan terukur dalam bentuk misalnya kita mengkritik. Nah, kita negara demokrasi, boleh dong kita mengkritik, mengingatkan dalam bentuk mengingatkan supaya jangan dilakukan itu bahwa itu salah. Bahkan itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah demikian juga ada satu anak muda yang dari Manado itu, Sapa Bahar itu, itu maki aja itu ceramahnya. Kemudian ada anaknya juga yang masih muda. Rata-rata ceramahnya itu lebih banyak, kalau memang 1 jam itu mungkin sekitar 40 menit hanya maki orang aja. Konteks ceramahnya diabaikan. Itu apa? Baru kalian kan kalian kan mengklaim diri sebagai keturunan Nabi. Yang kita baca dari seluruh sejarah para penulis sejarah tentang Rasulullah SAW, baik yang Islam maupun yang non-Islam, tidak seperti itu yang ditemukan tentang kepribadian Muhammad. Malah dia dipuji seorang yang lembut, ya, menegakkan keadilan, menyayangi kepada sesama, terutama orang-orang yang miskin, yatim, membagi makanan kepada orang-orang ini. Terkecuali mereka betul-betul dalim, baru Rasulullah kemudian misalnya menghadapi bersama-sama pengikutnya, misalnya ketika menghadapi para aristokrat atau para di orang-orang zalim di Makkah. Nah pada akhirnya kan dengan cara itu pun ketika dia menaklukkan kota Makkah, kota Makkah itu, dia tahu tidak ada satupun yang merasa tersakiti. Seluruhnya musuh-musuh beratnya diampuni. Nah, kenapa kalian apa kalian tidak tahu? Kalau kalian cara menyampaikan kebenaran itu dengan cara yang bijaksana, lembut, perilaku kalian mencerminkan keteladanan yang bisa diikuti oleh umat, saya kira semua orang akan di belakang kalian. Tapi tidak hindarilah maki-maki dan macam-macam itu. Jadi
sekalipun kalian mengklaim sebagai zuriat Nabi, tetapi kalau dengan cara perilaku, tutur kata kalian seperti itu, ya kita tidak akan mengikuti apa namanya cara-cara kalian. Kita akan tetap dengan mengikuti dengan ulama-ulama atau sejarah yang kita, pengetahuan kita tentang Nabi, para sahabat, ya kita tahu. Bahkan dalam kurang banyak kita dapatkan apa namanya keteladanan Nabi, kemudian hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat bahasa sejarah mengatakan kelembutan tentang Nabi, kemanusiaannya luar biasa, dan lain sebagainya. Jadi apa yang ditampilkan kekasaran di dalam berdakwah, di dalam tutur kata verbal yang dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan sebagai zuriat Nabi atau habaib-habaib yang Nabi, tidak mencerminkan apa yang kita tahu dari pribadi Nabi. Jadi ini justru merusak apa namanya, merusak pandangan orang, terutama yang bukan muslim atau kelompok-kelompok muslim yang tidak sependapat dengan ini. Bahkan apa namanya, pandangan orang lain mengatakan inilah bibit-bibit radikalisme dan cara-cara seperti ini. Walaupun sebetulnya radikalisme itu awalnya adalah cara berpikir di dalam filsafat gitu ya, kemudian di dalam perkembangan sosiologi kemudian menjadi suatu istilah dalam sosiologi politik gitu ininya. Jadi kita apa namanya, yang itu kemudian banyak digunakan oleh pemerintah-pemerintah, apalagi pemerintah-pemerintah luar ya, yang melihat memboncengi ini sehingga atau tidak suka terhadap Islam, yang kemudian menjudge setiap peristiwa yang ini bahwa seakan-akan hanya Islam yang ada bibit radikalisme, padahal sebetulnya agama lainnya kita tahulah. Tidak usah kita ini ke sana, tapi kita apa namanya menjaga diri kita, menjaga agama kita ini, bahwa agama kita ini agama yang penyayang, membawa apa namanya pesan-pesan perdamaian, kemanusiaan dan semesta. Bahkan kita di dalam surat, di dalam Asmaul Husna itu kan kita dituntut, disuruh kita selalu menyebut supaya itu bisa membekas dalam pribadi kita, misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Manan, ya Hanan. Itu kan sifat Allah yang mestinya kita disuruh supaya sering kita menyebutnya, dan kita harapkan kita serap di dalam diri kita untuk dia kemudian keluar sebagai perilaku yang penyayang. Itu yang kita bisa ini ya. Karena itu apa namanya, kembali ke soal tadi, ke soal kelompok-kelompok atau macam-macam dalam apa namanya Islam itu kan bukan apa nama itu aliran ya, aliran kelompok, aliran masalah politik, misalnya Syiah kemudian Ahmadiyah itu lebih pada pemikiran juga. Nah, di dalam pemikiran teologi juga banyak mazhabnya, ada Mu'tazilah ya, kemudian Ahlussunnah yang didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari, kemudian ada Syiah punya pikiran yang lain, bahkan yang lain-lain banyak pemikir gitu, ini yang lain juga dalam suatu masalah, misalnya masalah yang berkaitan masalah teologi itu bersifat lebih pada pemahaman. Kemudian dalam macam hukum kan banyak terkenal di kita itu kan, ada Hambali, ada Maliki, ada Syafi'i, ada apa namanya Al-Auza'i dan lain sebagainya. Nah, itu tidak masalah dalam konteks pemikiran, dan kita harus menghargai perbedaan-perbedaan itu ini. Nah, itu kan bersifat yang cabang saja, itu lebih bersifat pemahaman. Nah, saya kira ini beberapa hal yang apa namanya kita lihat fenomena yang tumbuh di masyarakat kita ini, sama masyarakat beragama kita, di keberagaman kita di Indonesia, bahkan mungkin juga di beberapa tempat negara-negara yang lain, tetapi yang kita kan hidup sehari-harinya di Indonesia. Dan karena kadang-kadang karena kita reaktif dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang kita ada kelompok-kelompok memanfaatkan itu untuk menjudge bahwa kelompok Islam yang ini atau kelompok-kelompok ini bibit-bibit teroris, bibit ini, jadi dicampur, bisa disusupi oleh kelompok-kelompok yang tidak ingin kita umat Islam ini bersatu dan damai. Saya kira kita yang mayoritas muslim, yang kurang lebih menurut statistik terakhir itu adalah 86,7%, itu kan luar biasa besarnya.
karena itu juga kita berharap juga ada ya pemerintah itu benar-benar memperhatikan ini, sehingga kalau terjadi perpecahan dalam umat Islam itu berarti bisa membuat goncangan di dalam negara, karena besarnya mayoritas umat ini. Di umat yang lain itu kan hanya sekitar 13% atau 12% gitu loh. Dan kalau terjadi masalah persatuan di dalam umat ini, maka akan terganggu, negeri ini akan terganggu dengan persatuan negeri ini akan terganggu. Jadi kita berharap pemerintah jangan dengan mudah menjudge, terutama pejabat-pejabat tertentu itu mencoba untuk membuat pernyataan-pernyataan provokatif itu ya, yang bisa membuat reaksi terhadap uh, uh, Islam, umat Islam atau para tokoh-tokoh Islam, terhadap membuat reaksi negatif terhadap pemerintah. Nah, kita juga berharap tokoh-tokoh Islam itu juga dalam konteks keindonesiaan kita, sudahlah masalah-masalah yang masalah demokrasi atau masalah pemilu itu kita sudah lupakan. Sekarang saatnya kita mengontrol, memberikan pikiran konstruktif terhadap jalannya pemerintahan kita, mengontrol, mengkritisi secara konstruktif terhadap pemerintah kita, dan nanti kita bertarung kembali pilihan-pilihan kita di pemilu 2024. Itu demokrasi yang kita pilih. Walaupun untuk konteks demokrasi kita masih bisa perdebatkan kenapa kita harus pilih demokrasi langsung yang begitu cepat, padahal Pancasila kita kalau menurut kita ya, sila keempat itu lebih mengindikasikan bahwa demokrasi kita demokrasi tidak langsung. Artinya pemilihan presiden dan wakil presiden itu melalui parlemen, bukan demokrasi langsung seperti ini, karena kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, begitu ininya. Nah, tapi karena kita sudah mengalami perubahan atau amandemen konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat, ya kita taat mengikuti demokrasi langsung seperti sudah berlangsung sekian, kurang lebih sudah 4 kali ya, sudah berlangsung 4 kali di masa periode SBY 2 kali, dan kemudian Pak Jokowi ini sudah 2 kali. Nah, karena itu kita untuk sementara itu kita anggap selesai soal demokrasi langsung atau tidak langsung ini. Tetapi punya potensi, karena itu memiliki harga yang sangat mahal, punya potensi untuk bisa dikaji di masa-masa yang akan datang. Kalau demokrasi langsung seperti ini itu menimbulkan efek negatif lebih besar daripada positifnya. Nah, saudara-saudara sekalian, konteks dengan terakhir dengan kembali di awal tema kita kaitan masalah kelompok-kelompok Islam ini, saya kira kita di kalangan anak bangsa ini tidak perlu kita saling terlalu tajam kita saling memfitnah, bisa menyebabkan pasar-pasar ini kalau dibiarkan terus itu bisa mengganggu kesatuan dan kesatuan bangsa kita. Apalagi itu misalnya menjudge kelompok mayoritas itu negatif, misalnya di-judge negatif, itu bisa berbahaya, bisa mengganggu persatuan dan kesatuan negara kita. Kalau persatuan dan kesatuan umat Islam di internal umat Islam itu terganggu, pasti efeknya terhadap bangsa kita. Karena itu kita harus, kalau kita mau menjaga negeri kita ini utuh, persatuannya terjamin, damai, ya kita tidak boleh terlalu menampakkan citra, sekarang memberi citra negatif terhadap sekalipun pada kelompok-kelompok Islam tertentu misalnya. Karena itu juga tidak mungkin. Saya tetap tidak percaya bahwa FPI misalnya itu melawan Pancasila, atau organisasi yang sebelumnya sudah dibubarkan itu mau mengganti Undang-Undang Dasar 45 Pancasila. Sangat saya tidak percaya. Saya lebih melihat pada itu soal politik. Ada orang-orang tertentu yang kemudian banyak memprovokasi pemerintah, dan kemudian mengambil tindakan-tindakan yang menurut saya juga mestinya tidak perlu, tetapi hanya diadakan dialog dan kemudian setelah itu selesai gitu.
Nah, jadi saya kira untuk soal ini kita akhiri dulu sampai di sini. Terakhir saya ingin tetapkan bahwa umat Islam, baik itu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mayoritas Indonesia, yang menganggap diri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun mungkin juga doktrin dan sejarahnya tidak mengerti, kemudian Syiah maupun Ahmadiyah atau yang lain-lainnya, misalnya kalau contoh itu ada, itu bagian Islam, integral dari Islam, dan itu hanya pengelompokan, ada paham-paham tertentu ya sebetulnya perbedaannya itu hanya bersifat furu'iyah atau cabang-cabang yang bukan pokok di dalam Islam. Di agama-agama yang lain pun seperti itu, bukan cuma kita di dalam Islam. Di Buddha ada, di Hindu ada, lebih banyak lagi, di Kristen banyak sekali, di Kristen itu banyak. Bahkan di dalam Kristen itu juga kitab-kitabnya juga berbeda-beda, banyak versinya. Kita bersyukur Al-Quran kita cuma satu, Syiah pegang Islam yang sama dengan Sunni, Ahmadiyah juga pegang Al-Quran yang sama dengan Sunni. Nah, jadi kita juga sama-sama percaya kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad sebagai utusan terakhir, utusan Allah yang membawa risalah Islam ini kepada kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.